Selamat pagi Indonesia dan selamat pagi para pencinta futsal di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Ibnu Jamil bisa kembali berjumpa dengan Anda dan tentunya dalam babak Grand Champion Pocari Sweat Futsal Championship 2016 dan tentunya setelah sukses selama 6 tahun penyelenggaraan, tahun ini Pocari Sweat kembali bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menggelar Pocari Sweat Futsal Championship, sebuah kompetisi futsal nasional terbesar di Indonesia untuk pelajar sekolah menengah atas dan sederajat untuk memperebutkan piala bergilir Menpora. Dan tentunya di tahun ini Pocari Sweat kembali mengusung tema Be the Next Athlete sebagai bentuk komitmen untuk melahirkan bibit atlet baru di Indonesia. Ya baik, para pecinta futsal, saya tentunya tidak sendiri, ada teman saya sekaligus panutan saya, sekaligus idola. Akhirnya saya bisa siaran bareng dengan Fenar Huta Barat. Apa kabar? Baik Jamil, gila. Ini stripping terus ya, luar biasa. Oke, Ya. V, Ya. sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan di hari kedua, tentunya di babak Grand Champion Pocari Sweat Futsal Championship 2016. Ya. Tentunya pertandingan antara SMA Negeri 1 Banjarmasin berhadapan dengan SMA PGRI 109 Tangerang. Ya, di sini saya pikir ini satu keuntungan ya bagi Banjarmasin karena memang mereka baru pertama kali turun. Kemarin mereka di hari pertama tidak turun, sementara 109 Tangerang mereka sudah bermain dengan menghasilkan poin 3, mereka menang. Tapi saya pikir di sini sekarang bagaimana anak-anak dari Tangerang ini bisa mempertahankan keunggulan permainan dari yang pertandingan pertama, karena memang kalau saya lihat 109 Tangerang mempunyai satu kualitas permainan yang cukup bagus ya. Karakter futsalnya kelihatan, organisasi bermain bagus. Namun sekarang dia harus berhadapan dengan tim dari Banjarmasin yang dilatih oleh Coach Yoga yang kemarin baru mendapatkan juara 2 ya di PON dengan Maluku Utaranya. Jadi saya pikir di sini adalah tantangan buat coach dari 109 ini untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya. Ya, dan tentunya kita harapkan pertandingan ini akan berjalan semakin seru menarik saja, seru sekali. Ya, karena kalau kita melihat dari posisi klasmen di mana saat ini SMA Negeri 109 Tangerang memimpin dengan torehan poin 3. Lalu ada SMA 3 Padang beserta SMA Negeri 2 Jayapura dengan poin yang sama 1-1. Dan tentunya kita akan melihat ini adalah preview dari masing-masing peserta, terutama SMA Negeri 1 Banjarmasin. Ya, baik Bung Fe, ini adalah penampilan atau perjalanan dari SMA Negeri 1 Banjarmasin yang sejauh ini akhirnya mereka bisa melaju ke babak Grand Champion. Iya, mereka menjadi juara di regional Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan, dan sebelum mereka juga lolos ke atau juga mereka maju ke Grand Champion ini, mereka juga berlatih bersama-sama dengan PON Kalimantan Selatan. Jadi artinya mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk bisa memberikan yang terbaik di ajang Grand Champion ini, Jamil. Dari pengujian secara chemistry ini sudah bisa dibilang lumayan terbentuk ya. Iya, betul. Jadi mereka sudah bersama-sama juga dan juga mereka juga saya pikir dengan kualitas anak-anak dari Banjarmasin ini dengan telah meloloskan tim Banjarmasin atau Kalsel ke PON, artinya di sana adalah bagaimanapun juga kita bisa lihat pembinaan futsalnya cukup bagus. Dan kita akan menyaksikan ini adalah preview dari SMA PGRI 109 Tangerang. Ya, ini Tangerang ini mengikuti regional dari Jakarta ya, Fe? Betul. Memang kita tahu di Jakarta, regional Jakarta, tidak ada satupun tim dari Jakarta yang lolos. Artinya regional 1 Jakarta yang lolos BBS Bogor. BBS Bogor. Iya, yang Jakarta 2 yang lolos 109 Tangerang. Ya, artinya sekarang di sini bagaimana kita lihat yang namanya futsal sudah merata di setiap daerah. Betul ya, sekali. Sekolah-sekolah. Bahkan kota sebesar Jakarta saja tidak mampu menyumbangkan kontribusi di babak Grand Champion yang terakhir kalau tidak salah ada SMA 2 Pelita. Ya, baik, kita akan melihat ini adalah line up dari SMA Negeri 1 Banjarmasin ya. Fenard. Ya. Terlebih dahulu ini dia line up yang akan diturunkan oleh pelatih dari SMA Negeri 1 Banjarmasin. Ya, di sana kita tahu Coach Yoga menurunkan nama-nama, ada Reza Mitahul Huda, ada Sansabil Adwa Fitrian, ada Ataya Fadila, ada Rifani Adiatma dan juga Andri Yuri Fadel Muharam. Ya. Dan tentunya diharapkan line up yang diberikan kepercayaan pada pertandingan hari ini bisa memberikan kontribusinya yang
berarti dan kita melihat ini adalah line up dari SMA PGRI 109 Tangerang. Iya, Muhammad Junaidi, jaga gawang yang saya pikir ini mempunyai kualitas yang luar biasa dengan postur tubuh yang sangat besar. Pemain andalan juga, ada juga James Graziano Tentua, pemain bernomor punggung 10 ini juga merupakan pivot yang mempunyai kekuatan melindungi bola cukup bagus ya. Pemain yang sangat berpotensi bisa merepotkan juga. Ada juga di sana ada Alwi Ardiansah, Emrevi Afrian dan juga Fahri Mufidul Haq. Ya kalau kita melihat berdasarkan kacamata dari seorang Fenar Huta Barat, kira-kira pemain kunci dari 109 Tangerang siapa kira-kira, Bu? Iya, tadi saya sebutkan ya, ada James Graziano, pivot yang bermain dengan mempunyai kekuatan fisik yang cukup luar biasa ya. Dan hampir setiap babak dia diturunkan dan hampir bermain full. Jadi saya pikir ini pemain yang harus diperhatikan oleh anak-anak dari Banjarmasin ya. Ketika mereka bermain dengan pivot, harus ada satu orang yang menjaga angkor yang kuat untuk tidak membuat pemain ini bisa bebas bergerak. Iya, saya selalu menjadi pertanyaan ketika memang dalam sebuah turnamen seperti ini pemain diberikan kepercayaan bermain full. Apakah ini tidak ada kepercayaan terhadap pemain pengganti atau justru memang ini adalah bisa memberikan kepercayaan kepada teman-temannya? Ya di sini kita tahu ya Jamil ya, sini regulasi pertandingan tidak sama dengan seperti regulasi pertandingan profesional. Di sini hanya waktu 15 menit. 15 menit kotor dan hanya berhenti pada saat waktu time out atau ada pemain yang cedera. Jadi artinya itu waktu berjalan terus. Nah, kenapa banyak pelatih menggunakan pemain intinya terusnya diandalkan? Karena apa? Mereka memang memerlukan untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Tapi ketika pada saat mereka udah unggul, harusnya juga pelatih punya strategi untuk menyimpan pemain kuncinya. Betul sekali. Untuk memberikan mereka kesempatan istirahat, bahkan juga menghindari dari cedera. Karena mungkin sehari ini di satu grup 5 tim itu bisa mungkin bermain 2-3 kali. Jadi ini perlu fisik yang sangat kuat. Ya, apalagi ini rentan waktunya cukup dekat sekali ya. Ini harus dijaga juga dan Bung Fei, gimana kalau misalnya kita minum dulu nih, Fei? Oh iya. Kita minum dulu ya. Oke, untuk supaya ion kita kembali dan juga bisa menambah performa siaran kita lebih keren lagi. Selalu minum Pocari Sweat. Pocari Sweat. Oh, mesti harus ada nadanya ya. Nambah poin buat tahun depan. Poin. Amin. Ya, satu hal yang menarik ya. Jamil ya, kalau saya lihat di sini SMA Negeri 1 Banjarmasin juga mempunyai pemain yang sama bagusnya ya. Di sektor pivot ada Andi Yuri Fadel Muharam. Ini juga best player untuk kategori regional Banjarmasin. Ada juga pemain di sana Sansabil Adwa Fitrian. Ini juga pemain yang sangat luar biasa dan Ataya Fadila motor serangan tim itu seperti kayak playmaker lah katakan kalau sepak bola ya. Sementara yang kalau misalnya saya bisa kasih informasi bahwa dalam tim ini pun juga jebolannya seorang alumni adalah Amrullah Amboy yang pernah bermain juga untuk Electric Pln adalah jebolan dari SMA Negeri 1 Banjarmasin ini. Jadi artinya di sini memang pemain-pemain yang ada di SMA Negeri 1 ini memang mempunyai kemampuan futsal yang cukup baik. Dan tentunya memberikan kontribusi yang besar juga bagi dunia futsal Indonesia. Baik, pemirsa kita akan menyaksikan ini dia kick-off babak pertama baru saja dimulai. Pertandingan dari antara SMA 1 Banjarmasin berhadapan dengan SMA 109 Tangerang. Ya, kita melihat ini adalah sebuah pertandingan yang cukup penting bagi kedua tim kalau kita saksikan di mana SMA Negeri 1 Banjarmasin mengenakan jersey berwarna hijau stabilo, sedangkan SMA Negeri PGRI 109 menggunakan jersey berwarna putih. Ya, kedua tim masih meraba-raba ya, Fenar. Meraba ya. Bukan menjama. Bukan menjama, meraba. Meraba kira-kira sektor mana yang akan menjadi kelemahan bagi masing-masing tim. Ya, memang di awal 5 menit pertama biasanya memang kedua tim pasti menjajaki. Oh, ini dia satu terupas yang bagus ya. Dari kita lihat pemain nomor 13 itu Emrevi Afrian. Pemain muda Jamil ini nomor 13, pemain juga bermain untuk tim Liga Pro, pemain termuda di Liga Pro, usia 16 tahun dan juga pernah menjebol gawang IPC Pelindo yang dijaga oleh seorang Yos Adi Wicaksono. Legenda kiper Indonesia ya. Betul sekali, kiper bertaraf timnas, Bung ya. Betul. Sempat bermain juga dengan saya. Iya. Oke, kini SMA Negeri 109 Tangerang hanya melahirkan kick in atau tendangan ke dalam. Jelas terlihat di sini bagaimana strategi yang dimainkan oleh coach Triyoga. Mereka bermain dengan defense zona. Mereka tidak melakukan pressing. Tendangan atau skema yang menarik juga ya kalau kita saksikan. Cukup cepat. Ya, seperti saya katakan tadi, Jamil ya, bagaimana setiap pemain yang ada di sektor angkor atau flank, mereka pasti mengarahkan bola kepada hampir sekali. Ya, satu blocking cukup bagus dari penjaga gawang. Jadi setiap pemain pasti mengarahkan bola kepada pemain bernomor punggung 10 James Graziano Tentua.
setelah itu dia memberikan bola back pass. Ya. Dan itu pemain yang muncul melakukan shooting bahkan juga memberikan true pass. Ini yang harus diwaspadai pemain nomor punggung 10 ketika dia bermain di depan sebagai pivot ya. Pivot. Ya, kalau di sepak bola striker. Striker, betul sekali. Ya, cukup sabar kita lihat para pemain dari 109 PGRI Tangerang. Ya, kompetisi ini digelar sejak bulan Maret 2016 melibatkan 729 tim dan 8.784 atlet dari 19 wilayah se-Jakarta. Se-Indonesia maksud kami. Dan hari ini tentunya adalah tim-tim terbaik yang akan berlaga. Tendangan yang masih mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang 109 Tangerang, Bung ya. Iya, kita lihat di sini memang counter attack ya menjadi kunci serangan dari anak-anak Banjarmasin ya. Hampir saja kita lihat penjaga gawang Muhammad Junaidi menangkap bola lepas, deflected dan bola hampir saja kembali didapat oleh anak-anak dari Banjarmasin. Ya, kami informasikan bagi teman-teman pencinta futsal yang ingin menyaksikan tim kesayangannya, gampang sekali, langsung saja live streaming di www.pokarisweat.co.id/futsal/live. Dan jangan lupa juga untuk memberikan dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim atau untuk tim jagoan Anda dengan cara tweet hashtag PSFC 2016, hashtag PSFC nama kota dan mention ke @pokarifutsal_id. Kirim dukungan sebanyak-banyaknya karena setiap regional akan dipilih satu pemenang yang akan mendapatkan hadiah senilai 1,5 juta rupiah. Dan bagi kalian juga yang mempunyai keahlian dalam hal menebak skor nih, Fenart, bisa ikutan juga. Nanti ada hadiah yang menarik juga. Langsung saja klik di www.pokarisweat.co.id/futsal/live. Kemarin saya nebak skor tepat tuh. Tepat. Mil iya sama Vina 1-1 draw, tapi kenapa tadi ya? Nggak boleh. Yang boleh cuma pecinta futsal. Ini pakarnya futsal menebak skor agak memang. Ya, tendangan, spekulasi yang terlalu tinggi. Sayang sekali tadi. SMA Negeri 1 Banjarmasin. Ya, memang kerap kali kita lihat ya ketika para pemain susah untuk mendapatkan peluang melalui bola-bola open play di daerah-daerah terdekat area penalti area, mereka langsung mengambil solusi melakukan tendangan dari jarak yang jauh ya. Betul sekali. Memang sangat riskan ya, namun memang ada kemungkinan juga ketika kiper melakukan kesalahan ya, bola bisa juga masuk ke gawang. Di sini cukup berbeda, Mil, kita lihat bagaimana anak dari 109 Tangerang mereka melakukan pressing atau juga bertahan defense di 3/4 area permainan. Jadi di sini tidak memberikan kesempatan anak-anak SMA Negeri 1 Banjarmasin untuk cepat masuk ke area pertahanan dan mereka langsung mengcounter cepat ketika mereka merebut bola. Ya, betul sekali. Ya, di antara kedua tim ini pola permainan tim manakah yang lebih mulai terbentuk? Ya, kalau dilihat sekarang ini kita lihat memang ball possession dimenangi oleh anak-anak dari 109 Tangerang ya. Mereka cukup bersabar. Mereka menunggu momen-momen ketika unbalance terjadi di area pertahanan Banjarmasin, baru mereka memberikan bola-bola direct ke depan. Nah, sementara di sini kita lihat anak-anak dari Banjarmasin memang ketika mereka mendapatkan bola agak sedikit sulit mengembangkan permainan karena anak-anak dari Tangerang ini sedikit rapat ya menjaga pergerakannya. Kita lihat man to man-nya di area pertahanan selalu dilakukan. Betul sekali. Kita lihat setiap ada yang bergerak ke dalam selalu ada yang mengikuti. Betul. Ya, kita lihat sulit ya. Ya, ada handball tadi. Handball ya. Ya, tapi saya melihat belum ada tim yang mampu meng-create atau memberikan ruang bagi temannya untuk bisa lebih leluasa. Betul. Artinya memang kalau dalam permainan sepak bola atau futsal, creating space itu sangat perlu. Artinya kita membuat satu ruang gerak di mana kita bisa mendapatkan passing atau bisa memberikan kesempatan buat teman kita lewat. Menarik lawan keluar dari daerah pertahanan sehingga memberikan kesempatan buat rekan kita. Tendangan langsung. Ya, itu juga dalam hal meng-create sebuah ruang yang kosong guna memberikan rekan kita agar bermain lebih leluasa. Saya paling jagonya tuh, pergerakan tanpa bola. Saya percaya. Karena kita sama-sama sering main ya. Pergerakan tanpa bola saya paling jago tuh, Fe. Kadang-kadang bergeraknya sampai keluar lapangan. Iya, tanpa bola pokoknya gerak aja terus ya. Oke, baik, pencinta futsal di seluruh Indonesia, kita kembali lagi. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Ya, pelanggaran tadi. Ya, terjadi pelanggaran. Previ Afrian, pemain yang pernah bermain juga untuk Antam
Wow. Oh, nyaris. Bukan tidak ada celah ya, kita lihat di sini Iya. pertahanan dari 109 tadi agak sedikit lengah. Ini dia tiang 2 tadi kita lihat. Nah, di belakang sana kalau Iya. itu cepat itu bisa gol saya rasa ya. Betul Dan sekali. itu tadi kita lihat kesalahan dari seorang James Graziano ya. Iya. Tidak melihat lawannya di belakang. Ball watching. Kembali kesalahan. Oh, shooting yang cukup keras namun mampu diblok saja oleh penjaga gawang dari 109 Tangerang. Dan lagi-lagi Banjarmasin mencoba mengintimidasi. Ya. Sayang sekali tidak cermat tadi passing yang dilakukan oleh pemain-pemain Banjarmasin. Ya. Bermain futsal, pemain di belakang atau juga angkor ya, Ya. siapapun yang berdiri di belakang itu harus sebisa mungkin mengeliminir kesalahan-kesalahan ya. Karena ketika melakukan kesalahan di area pertahanan itu membuat atau juga itu menjadi peluang. Bagus sekali. Oh, sayang sekali sebuah peluang yang sangat matang ya boleh Betul. dikatakan karena memang sudah terbuka cukup lebar namun syutingnya masih melebar sangat jauh dari gawang tiang jauh Bung ya. Betul. Dan itu peluang kembali dimulai dari pergerakan kita lihat nomor 10 ya, Ya. seorang pivot yang menahan bola dengan baik. Ada yang masuk flank langsung dia dorong dan sayang sekali tendangannya tadi tidak sempurna. Kesempatan. Oh, Ya, satu defense yang cepat ya, transisi yang bagus. Fauzan Basar. running with the ball ya Bung ya. Betul. Di sini Mil kita lihat bagaimana memasuki sudah hampir 9 menit mereka bermain, tetapi dari tim 109 PGRI Tangerang belum ada yang diganti, sementara dari Banjarmasin sudah ada 2 pemain tadi yang diganti Sudah ya. ada 2 pemain yang melakukan pergantian ya. Ya, sudah dirotasi. Jadi memang penjagaan yang cukup ketat tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 James Graziano Tentua. Ya sebenarnya basic permainan dari futsal juga memang sama dengan sepak bola ya V. betul. Passing, control, turning, shooting, Ya, cuman mungkin kalau untuk di futsal memang lebih banyak ya rotasi pergerakannya ya. rotasi Ya, pergerakannya. karena lapangannya kecil, jadi memang ketika pemain hanya diam atau juga statis bergeraknya, mungkin itu tidak bisa membuat satu perubahan di dalam permainan ya. Ya, Karena untuk betul membongkar sekali. daerah pertahanan lawan itu diperlukan pergerakan yang banyak ya, Ya. rotasi pergerakan yang banyak. Ya menurut Fenar sendiri, skill, teknik, persentasenya harus berapa persen? Sebelum saya jawab, formil banget ya Fenart. PV aja ya. Iya, PV aja lah. Jadi kalau saya di sini, maksudnya ball possession. Iya, Ball possession saya pikir masih dimenangkan oleh Tangerang ya. 109 Tangerang lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak bagi anak-anak Banjarmasin ini sebenarnya satu hanya mengandalkan counter dan juga menunggu kesalahan-kesalahan elementer dari para Ya. pemain dari 109 untuk bisa memberikan ancaman ya. Walaupun sesekali ketika mereka mendapatkan bola juga mereka bermain fast break, bermain cepat betul. secara sporadis. Ini dia. Selalu ini dia Tercuri kesalahan-kesalahan yang saya sebuah bilang tadi. ancaman Ya, Banjarmasin. ya handball. Handsball ya. Ya. Ini yang saya bilang ya. Ekspresi kekecewaan dari James Ya, betul. Graziano. Kita akan lihat tayang ulangnya. Ya, bola jelas sekali. mengenai tangan memang masih beruntung ya di luar area penalti ya. Namun melalui set piece seperti ini pun juga bisa menjadi ancaman Mil. Ya, Karena di futsal ketika bermain dalam open play tidak bisa menghasilkan gol, dengan set piece beginilah banyak kesempatan bisa untuk mencetak gol. Bagaimana strategi yang akan dilakukan kita akan lihat. betul. Apakah langsung shooting ke arah gawang atau mereka membuat satu strategi yang bisa memberikan peluang untuk Biasanya gol. kayak gini V ada skenario-skenario tersendiri ya. Ada, biasanya udah dilatih ya. Dilatih Mereka ya. sudah melatih biasa juga dengan apa? Dengan kode-kode jari 1 2 Betul. 3 itu mereka udah tahu. Ini dia. Ya, Oh, betul sekali. nyaris saja skenarionya berhasil. Betul. Namun dapat diblok dengan baik oleh penjaga gawang dari 109 Tangerang. Betul. Ini dia, kita Skenario. saksikan tayangan ulangnya. Seperti di sinetron, Bung. Mirip sekali. Ya. Iya, latihan juga merupakan atau proses set piece ini butuh latihan yang cukup Betul. matang ya. Ya, karena ini kan pemahaman ya, pemahaman Betul. dari semua pemain. Wah, bagus Oh, sekali. baik nomor 13. sekali. Hey! Gol pembuka di hari ini. Akhirnya 109 Tangerang memecahkan kebuntuan. Ini dia kita melihat proses terjadinya gol, passing yang sangat indah sekali. Ya. Hadiah yang menarik sekali, Bung. Betul. Hadiah yang sangat indah dari pemain bernomor punggung 13 ya. Ya, 17 yang mencetak gol 17. Alwi Ardiansa, namun kita Ya. lihat otak serangan tadi adalah Revi Afrian ya. Revi Yang Afrian. kita tadi sudah sebut-sebut pemain yang pernah mencetak gol gawang dari Yos Adi ya. Yos Dan kita lihat Adi. bagaimana tadi memang
Afrian ini lebih banyak bermain sebagai seorang angkor di belakang. Kita lihat dia mengatur serangan, tapi kadangkala dia melakukan penyerangan offense dengan melewati dari sektor flank. Kembali dia memulai gerakan. Ini dia. Oh, terpotong. Satu hal yang positif ya, yang dilakukan oleh Afrian ketika dia melakukan satu kesalahan, bola kena potong dan dia bertanggung jawab lagi Mil. Betul. Untuk memotong lagi bola tadi yang hampir di counter dari lawannya. Iya. Tanggung jawab artinya. Tanggung jawab. VV kan sekarang sudah melatih. Ya. Bagi seorang pelatih lebih mementingkan skill individu atau teknik untuk memilih seorang pemain? Kalau untuk di futsal kita harus melihat harus komplit ya, skill individu itu paling penting ya. Karena memang di sini kan perlu kecerdasan di dalam permainan futsal. Dengan lapangan kecil kita harus mengasah otak bagaimana dalam momen-momen tertentu kita harus bisa mengeluarkan skill kita untuk memberikan kontribusi buat tim ya. Yaitu bisa ya dengan melewati lawan ya, dan teknik itu sangat perlu karena memang juga sangat perlu karena apa ya, kalau memang pemain punya skill, tidak mungkin punya skill tidak punya teknik ya, tapi kalau punya teknik belum tentu dia punya skill. Ada cuma teknik biasa saja itu ada banyak tapi kalau orang yang udah punya skill udah pasti punya teknik. Betul ya. Seperti kita lihat ada Runtuh Boy ya, berarti 50-50 Bu. 50-50. Oke. Tadi tendangan langsung dari Banjarmasin namun belum mampu menemui titik sasaran yang dituju. Mungkin untuk menambahkan tadi ya Mil ya, yang ditanya oleh Jamil, teknik itu banyak ya, bukan cuma dalam teknik kontrol bola, passing dan lain-lain ya. Tentunya teknik berlari pun juga, koordinasi juga. Kalau mungkin berlari ya Jamil paling jago lah yang bisa mengatakan apa teknik yang harus dilakukan karena juga Jamil juga saya lari gara-gara Pokari. Gara-gara Pokari saya lari. Kalau gitu kita minum lagi Mil. Minum lagi kita ya biar ion kita kembali lagi. Performa kita semakin ciamik hari ini. Betul. Bukan cuma harus lelah aja ya, dalam kondisi apapun kita bisa minum Pokari ya. Betul. Saya setuju sekali karena memang semua olahraga ini teknik itu merupakan basic dari olahraga. Begitu kita mengenal teknik maka kita akan melakukannya lebih mudah lagi. Dan tidak menjadi sesuatu yang beban buat kita yang melakukannya. Kayak lari. Awalnya saya beranggapan lari itu cuma sekedar yang penting lari. Ternyata memang ada tekniknya juga. Betul. Bahkan juga yang namanya teknik dan ini juga saya pikir itu satu kebutuhan dari setiap ini ya, bidang ya. Ya masih cukup sulit. Peluit panjang baru saja ditiup. Artinya babak pertama telah usai. Pertandingan antara SMA Negeri 1 Banjarmasin berhadapan dengan SMA PGRI 109 Tangerang, di mana kedudukan 0-1 keunggulan untuk SMA PGRI 109 Tangerang. Fenar. Ya, di sini saya pikir Coach Dudung Hermawan ya memberikan satu strategi yang cukup bagus dalam penguasaan bola di babak pertama. Memang walaupun bukan jaminan ya, tim yang menguasai bola bisa menang pertandingan, tapi paling tidak dengan dia menguasai bola ini membuat kesempatan dari tim lawan untuk menyerang semakin sedikit. Karena apa? Mereka menguasai bola dengan baik dan untungnya lagi mereka bisa mencetak gol dengan kemampuan yang cukup bagus tadi. Ya ini kita lihat highlight babak pertama tadi, bagaimana tadi penyelamatan dari Muhammad Junaidi di babak pertama ya. Junaidi tadi berkali-kali ya, Junaidi menyelamatkan gawangnya. Ya kita melihat memang lebih banyak bagi Banjarmasin melakukan syuting dari luar circle ya. Iya. Ini kita lihat bagaimana gol yang tercipta. Ya. Passing yang agak sedikit mengiris lini pertahanan betul, lawan Mil. ya. Betul Mil. Ketika ada passing di sana, pemain nomor 9 terlambat menutup ya. Artinya di sini kembali terjadi ball watching. Dan itu kesempatan tadi yang sayang tidak bisa menjadikan gol. Betul sekali. Karena memang tadi proses terjadinya gol juga hasil kerjasama yang sangat baik sekali di antara kedua pemain, di mana memang bola begitu datang dan kita melihat terlebih dahulu ini adalah statistik yang terjadi di mana ball position 50 berbanding 50, shoot 11 berbanding 5, penyelamatan 0 berbanding 2, pelanggaran 3 berbanding 3 dan corner 6 berbanding 0 ya. Ya kalau melihat dari statistik ini ya, ini kita lihat 50-50, tapi kalau saya melihat secara kasat mata saya pikir Tangerang lebih banyak ya dalam penguasaan bola. Namun ini dengan
shoot on goal aja, kita lihat shooting aja lebih banyak dari Banjarmasin. Karena Betul. apa? Mereka tidak bisa menjangkau area penalti dari Tangerang, sehingga akhirnya mereka memilih opsi untuk shooting. Atau memang itu merupakan salah satu strategi dari Banjarmasin ketika memang tidak bisa bermain masuk meringsek ke dalam circle dari Tangerang, Ya. mereka harus melakukan tendangan Betul, dari Mil. luar. Itu sebenarnya bukan satu pilihan ya. Ya. Mungkin bisa mencoba 1-2 kali ya. Satu, Tapi dua kalau kali. setelah itu mereka gagal, mereka harus mencari satu variasi Itu yang artinya berbeda. ada jalan buntu ya. Iya, udah buntu, harus mencari variasi. Ya. Kita lihat tadi ketika gol dari 109 Tangerang, mereka melakukan permainan, tapi ketika mereka bermain kembali kepada skill individu. Ya. Tadi kita lihat bagaimana Afrian melewati lawan Betul. dengan skill individu memberikan true pass. Itulah permainan futsal. Jadi artinya ketika momen tertentu dia harus bisa mengeluarkan skillnya untuk memberikan keuntungan bagi rekannya. Mungkin ini yang harus dilakukan oleh Banjarmasin. Tapi itu tergantung dari kecerdasan seorang pemain ya. Dia Iya. harus tahu kapan melakukan Betul. penetrasi, kapan Betul. harus melakukan passing, Iya. kapan harus melakukan shooting. Iya. Jadi bagaimanapun juga seorang pelatih memberikan strategi, memberikan instruksi, tetap yang namanya di dalam lapangan itu improvisasi pemain ya. Ya. Improvisasi dan juga bagaimana pemain bisa mengeluarkan skillnya itu yang paling penting. Dan yang paling unik tadi kita lihat apa? Bukan unik ya. Di sini untuk kedua kalinya di pertandingan awal kemarin juga kebetulan saya juga yang menjadi komentator 109 Tangerang. Ya. Di babak pertama pelatih Dudung tidak pernah mengganti pemainnya. Wow. Semua bermain full. Ini Ya. mungkin ciri khas dari pelatih Dudung. Ya, nah di babak kedua kemarin justru malah Dudung mengistirahatkan James James. beberapa menit baru setelah itu dimasukkan kembali. Karena memang James ini sangat disayangkan kalau tidak bisa bermain nanti ketika mendapatkan kartu kuning kedua. Dia sudah mendapatkan kartu kuning kemarin satu. Sementara mereka ini bermain kalau nggak salah di grup mereka ada 5 tim ya. Ada 5 tim. Dan mereka harus bermain 2 kali lagi. Betul. Dan ini juga tugas pelatih untuk menjaga kondisi pemainnya Iya. masing-masing untuk Iya, supaya betul. bisa tetap fit dalam meladeni babak Grand Champion Iya. Pocari Sweat Futsal Championship 2016. Ya, dan di ajang ini adalah adalah ajang pembinaan usia muda. Betul. Bagaimanapun juga setiap pelatih sudah membawa pemainnya, mereka harus berani memainkan semua, Mil. Harus rata. Benar. Karena ini pembinaan. Mungkin rata enggak, artinya memberikan kesempatan mereka untuk bermain, Betul. gitu kan. Rata Karena sesuai dengan porsi skillnya porsinya. masing-masing. Dan- Itu yang ya, saya betul. masuk. porsinya dan juga mungkin sesuai dengan strategi pelatih. Iya. Pelatih menginginkan strategi seperti ini, misalnya dia hanya ingin menahan lawan untuk tidak bisa mencetak gol. Dimasukin pemain yang mempunyai karakter defense. Betul Nah, sekali. setelah itu mungkin dia perlu menyerang lagi, dimasukin Iya. pemain yang punya naluri menyerang, seperti Iya. gitu. Kalau di tim saya bersama teman-teman Ya. SFC saya bermain full. Alhamdulillah dipercaya. Saya percaya itu. Dipercaya tidak bisa megang bola. Pokoknya Oke. kalau Jamil yang main di sayap kanan, saya tahu di mana Jamil, saya tinggal kasih bola lari, Jamil sprint selesai sudah. Paling bisa ngerjain nih VV nih kalau kita main bola. Oke, ini memang sesuai dengan tema dari Pocari Sweat Ya. Futsal Championship 2016, Be the Next Athlete ya, untuk menciptakan atlet-atlet baru supaya bisa dari jebolan Pocari Sweat Futsal Championship ini bisa menelurkan bibit baru lagi. Ya. Sebenarnya kalau saya bilang, Mil ya, jajaran tertinggi dari federasi kita sepak bola Iya. terutama atau juga futsal, Futsal. ini harus berterima kasih dengan Pokari. Setuju. Kenapa saya bilang begitu? Setuju. Karena banyak bibit pemain yang Iya. muncul dari Pokari Sweat. Betul. Terutama satu yang sudah mulai kita lihat ya, Iya. Ardiansyah Runtuh Boy. Sekarang Iya. dengan usia mudanya Ya dia Rutubo bermain, ya. ya Luar biasa. bermain untuk tim nasional. Betul. Dan tim yang dia bela di Liga Pro juga juara. Ya. Dan masih banyak lagi pemain yang lain yang akan muncul. Jadi memang saya pikir ini suatu pembinaan dari ajang ini sangat luar biasa, membantu Ya. federasi kita untuk mendapatkan banyak pemain muda bertalenta bagus. Ya, kita harapkan Pocari masih konsisten untuk bisa memberikan kontribusinya menciptakan atlet-atlet, dan kita sudah masuk ke babak kedua. Kick off baru saja dimulai antara SMA Negeri 1 Banjarmasin versus SMA PGRI 109 Tangerang. Ya, betul Mil yang saya katakan, Mil. Ya. Di babak kedua ini di awal-awal kita lihat justru malah coach dari 109 mengganti nomor 13. 13. Afrian tadi yang memberikan peluang dan memasukkan pemain nomor punggung 7. Oh, Ya, kita lihat itu ya nomor punggung 7. Bahkan ini kita lihat masih dimainkan pemain andalannya seorang pivot nomor 10. iya. James. James ya. Wow, sekarang kita lihat bagaimana anak-anak dari Banjarmasin melakukan pressing. Oh. Ya. Dari awal instruksi dari Kapten Banjarmasin melakukan pressing di atas. Kita Iya. lihat di sini. Ini adalah instruksi dari coach Yoga untuk membuat pemain dari Tangerang tidak berkembang. Ya, kita masih menunggu kira-kira apa yang terjadi. Wasit meminta untuk mengulang. Ya, 109 Tangerang. Oh, baik sekali.
Kontrol dada yang tadi dilakukan atau passing melalui dadanya dari James tadi kepada rekannya. Oh, Itu teknik ya. iya. Bagaimana juga dengan menggunakan dada. Sebuah tendangan langsung tadi. James sangat cerdas sekali membaca pergerakan temannya dan juga memberikan umpan langsung. Memantulkan bola ya. Betul sekali. Area flank. Tidak harus melihat, Bung. Ya dari awal tadi saya sudah katakan ya, harusnya Coach Yoga sudah membaca ya cara permainan dari James ini ya. Karena James ini sangat licin ya untuk dijaga. Dia mempunyai kekuatan ball holdingnya bagus, Mil. Iya. Dia bisa menahan bola dan juga melindungi bola dari rebutan lawan. Dan seketika itu muncul rekan-rekannya dari flank. Yang Betul. membuat dia tinggal mendorong bola dan rekannya tinggal melakukan shooting atau true pass. Iya. Atau mungkin juga karena postur badannya agak sedikit gempal, ini agak sedikit menyusahkan lawan untuk merebut bola dari kakinya. Ya, sesuai nama ya, Ten tua ya. Jangan-jangan sudah tua lagi. Kalau udah masih muda, Ten muda namanya. Ten muda. Aduh. Kick in baru saja dilakukan. Nyaris skema yang berhasil dilakukan oleh 109 Tangerang ya. Ya, kembali nomor punggung 17 ini pemain mungil yang mempunyai naluri gol cukup bagus ya. Penempatan posisi juga cukup bagus. Betul sekali. Ya kalau kita bicara taktik dasar futsal itu biasanya paling yang saya tahu 2-2, 1-2-1, 4-0. Ya. Tapi biasanya dalam permainan yang Selalu sudah era berubah. modern satu pola saja tidak cukup, tergantung pergerakan lawan juga. Betul. Sebenarnya permainan itu pola itu cuman kita lihat ketika pemain itu berdiri dalam posisi itu, tapi ketika bermain itu semua pola pasti berubah, Mil. Udah dinamis ya. Ya, tidak ada pergerakan yang statis ya. Statis Jadi ya. artinya memang kita lihat dari Sayang sekali lagi-lagi peluang dimiliki oleh 109 Tangerang, namun penjaga gawang dari satu Banjarmasin masih sangat tangguh di bawah Mister Gawang. Kita melihat ini dia. Dia masih bisa tangan. ditepis. Betul. Cukup heroik tadi ya. Iya. Kiper dari Banjarmasin mencoba memotong bola. Ya, ini dia kembali. Baik sekali. Nice. Ya. Wow, Mil, luar biasa. Ini yang saya katakan, Mil. Kita lihat bagaimana tadi setiap pemain dari sektor flank ini kita lihat. Bagaimana Dari flank. Tayang ulang memberikan bola kepada James, back heel dan bam, masuk, Mil. Ya. Begitu gampang. Selalu ketika bola melalui James pasti ada yang muncul dari flank. Dan akhirnya penempatan posisi nomor 17 kembali mencetak gol kedua bagi timnya. Artinya James dalam pertandingan kali ini yang bertugas sebagai pivot bekerja sangat baik sekali. Betul. Dan inilah satu alasan kenapa Coach Dudung tetap memainkan dia, karena memang mereka memerlukan gol. Dan mungkin setelah gol ini tercipta mungkin akan ada rotasi di sana, memberikan James kesempatan untuk bisa beristirahat ya. Kita lihat bagaimana pelatih selalu mengarahkan kepada James. Ketika kita bertemu dengan pemain bertipe seperti James, apa yang harus dilakukan oleh sang lawan agar tidak begitu leluasa pergerakan James memberikan umpan-umpan yang sangat nyaman sekali untuk teman-temannya? Iya, kalau kita berdiri di belakang James, itu otomatis kita memberikan James untuk keleluasan mereka. Betul. James menahan bola. Betul. Pada saat menahan orang bermain sebagai orang pivot, dia harus berdiri di sampingnya, Mil. Di sampingnya? Selalu di samping. Sebelum bola mengarah ke James, dia melakukan memotong bola. Langsung potong. Tapi kalau dia berdiri di belakang James, itu sama juga. Itu kalau susah. Istilah dari Jamil, wassalam lah. Wassalam. Ya karena Kelar. Karena apa? Dia menahan bolanya bagus, melindungi bola, melakukan turn. Berapa kali dia berhasil. Nah, ini harusnya coach dari atau Yoga dari Banjarmasin memerintahkan rekan-rekan atau pemainnya untuk berdiri di samping James, bahkan ke depan James. Setengah badan mungkin ya? Ke depan James, selalu ke depan. James. Ya, supaya tidak bisa bola mengarah ke James. Iya, makanya kita melihat dari tadi James ini sangat nyaman sekali begitu mendapatkan bola, kontrolnya juga tidak begitu sulit sebenarnya, dan sang lawan cuma hanya bisa melihat dari belakang. Iya. Ya, kedudukan 2-0 di mana keunggulan bagi SMA PGRI 109 Tangerang, dan sepertinya memang SMA 1 Banjarmasin masih sangat kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Dan kita kembali lagi ke lapangan, kini Banjarmasin mencoba menekan area pertahanan dari Tangerang. Banjarmasin sayang sekali hanya melahirkan corner. Ya mau tidak mau ya, anak-anak dari Banjarmasin tidak boleh lagi namanya defense di area zona pertahanan sendiri ya. Mereka harus berusaha merebut bola di area permainan dari anak-anak Tangerang. Dan Banjarmasin baru sekali main, Mil, di pagi ini.
Dan harusnya mereka, lebih fit. ya tenaganya lebih fit dan mereka harus melakukan pressing ya. Mau Iya. tidak mau mereka harus capek ya. Betul. Capek untuk bisa mencoba paling tidak menyamakan skor yang ada ya. Betul. Mencari draw itu udah cukup bagus ya. Untuk mencari 3 gol kemenangan saya pikir agak sedikit sulit. Untuk bisa comeback agak sedikit sulit ya. Iya. Walaupun memang masih ada kemungkinan bisa terjadi. Betul. Tangerang, James lagi-lagi mendapatkan bola. Lihat tidak ada yang mampu. Sayang sekali. Kembali ya kita Nyaris lihat ya. Kembali James diberikan keleluasaan ya. Keleluasaan untuk bisa melakukan turn, kontrol bola. Itulah yang membuat akhirnya celah di daerah pertahanan itu terbuka ketika James itu bisa memutar badan. Atau mungkin juga bisa memberikan space sedikit, 1-2 langkah mundur ke belakang. Justru itu malah lebih berbahaya lagi. Lebih Karena berbahaya apa? lagi. James lebih langsung melihat menghadap ke depan Iya. dan dia bisa memilih rekan-rekannya mana yang bisa dipasing. Oke. Opsinya adalah harus berdiri di samping Di atau samping. bahkan ketika James berada di depan langsung intercept di depan James. Oke. Berdiri di depan dari James berdiri ya. Ya semoga tadi sebuah advice dari VV bisa didengar oleh satu Banjarmasin ya. Ya, nyaris saja James mencuri dan melakukan saat ini Banjarmasin melakukan tekanan. Sayang sekali masih belum mampu. Ya dari kemarin ya Mil ya, sebenarnya ada strategi lain ya ketika tim tertinggal. Ada opsi seperti yang kita tahu adalah power play ya. Ya shooting keras. Ini skill individu ya. Betul. Kalau kayak gini mengandalkan skill individu Ya, nih, Faye. kembali kita lihat jaga gawangnya cukup baik sekali antisipasinya. Terlalu terburu-buru. Nampaknya mau ajak kita main Mil. Bolanya mau diarahkan ke sini tadi. Mau datang ke sini ya. Iya. Banjarmasin mencoba mengambil inisiatif serangan dari belakang. Back pass dia. Masuk lagi. Iya, mendapatkan bola. Sayang sekali. Blocking. Memang ya. cukup sempit sekali Iya. sudut yang tadi didapat oleh Rapat. Banjarmasin. Defense-nya rapat Mil. Rapat ya. Iya. Ya, di sini belum ada usaha dari coach Yoga ya untuk merubah strategi ya. Mungkin dengan power play juga bisa dilakukan ya. Iya, demi Mau tidak mengejar mau, ketertinggalan betul, ya. Mau tidak mau ya, harus berani mengambil resiko. Ah, Ya, kembali counter. lagi-lagi Counter. tercuri dan Hampir. mampu terselamatkan gawang dari Banjarmasin. Padahal kita melihat tadi nyaris ya, Ya, ini kebobolan untuk ketiga kalinya. Betul. Ini dia proses terjadinya peluang. Ada satu pemain ya yang langsung datang ke gawang ya, Ya, memotong bola tadi. dan ini juga kecerdasan dari penjaga gawang Banjarmasin ya untuk keluar dari sarangnya untuk betul. bisa menutup, Ruang shooting. Ya. minimal mengganggu tadi juga. Dicuri saja, cukup mudah tadi untuk mencuri bola dari Banjarmasin dan tendangan langsung yang masih melebar dari gawang Tangerang. Ya, kami ingatkan untuk Anda yang ingin memberikan dukungan kepada tim favoritnya bisa melalui Twitter, caranya kirim tweet hashtag PSFC 2016, hashtag PSFC nama kota lalu mention ke @pokarifutsal_id dan menangkan hadiah paket Mizuno senilai 1.500.000 untuk 19 orang dengan dukungan terbanyak. Nah, dukungan bisa dikirim sebanyak-banyaknya sampai dengan 20 November 2016. Ya, bagi Anda yang sudah menyaksikan saat ini menyaksikan di www.pokarisweat.co.id/futsal/live bisa juga menyebarkan berita ini kepada teman-temannya. Buang saja. Satu hal positif ya dari anak-anak 109 Tangerang ini, ketika mereka misalnya gagal melakukan serangan, itu mereka melakukan maksudnya transisi cukup cepat Mil. Ya. Jadi tidak ada kesempatan juga bagi pemain-pemain dari Banjarmasin untuk melakukan counter cepat ya. Counter cepat ya. Karena memang sepertinya lebih siap, lebih bisa mengantisipasi. Betul. Bagi anak-anak Tangerang ini ya. Lebih terorganisir ya Iya. kalau saya lihat permainannya. Ya sejauh ini kita lihat tetap kembali seperti di babak pertama tadi, belum ada pemain yang diganti dari awal tadi. Dan 3 pemain ya, nomor 17, terus itu nomor 3, nomor 10, itu pemain yang dari babak pertama tadi main terus Mil. Main terus Nggak ya. diganti-ganti, baru nomor 13 Kalau kita tadi ngomongin diganti. pembinaan ini sebenarnya agak kurang Ya,
Sudah 2-0 Mil. Iya. Mau tidak mau saya pikir sekarang power play dimainkan Mil. Power Baru play. saya katakan ya. Iya, ini Mereka dia. bermain power play. Mencoba mengambil resiko, Ya. mengambil inisiatif. Oh. Ah, Mereka mencoba power play ya. iya. Dan pressure di depan kita lihat di sini. Pressure dari anak-anak Banjarmasin. Oh, pelanggaran jelas sekali tadi Ya. terjadi benturan yang cukup keras tadi. Ya, ketika power play dimainkan ini artinya aliran bola harus lebih cepat lagi. Betul. Akurasi passing, Akurasi ya, passing. itu harus betul ya. Pergerakan tanpa bola juga harus Iya. lebih mobile. Harus sabar ya, karena power play ini ketika ini adalah permainan kalau saya bilang bunuh diri ya. Bunuh diri. Ketika kita gagal melakukan passing, Betul. kepotong, itu bisa langsung bola dari jauh ditendang ke gawang karena gawang kosong. Iya. Makanya kalau dalam power play itu memang harus ada pilihan-pilihan settingan pemain yang mempunyai kualitas passing yang bagus, Mil. Betul. Karena memang setiap pelatih juga pasti akan sudah menyiapkan ya siapa yang akan diturunkan saat power play, siapa yang akan diturunkan saat bermain defense power play. Iya. Itu udah ada settingan-settingan pemainnya. Mencoba mengambil resiko ya bagi Banjarmasin. Kali ini menggunakan strategi power play. Ya. Langsung terburu-buru. Terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Iya. Di jarak yang begitu jauh ya. Kurang sabar. Ini mungkin karena anak-anak muda ya. Anak-anak masih usia-usia muda Betul. yang bagus sekali jaga gawang memotong bola. Nyaris saya tadi. Ya, Ya, kaki sepertinya nampaknya. kakinya ya Ya, keluar betul. dari garis akhir, batas akhir. kakinya tadi sudah keluar dari garis Iya. dan wasit memberikan pelanggaran. Kontrol Ini atau kita passing lihat, ya. dada yang baik sekali. Kita lihat ini kiper. Nampaknya masih Agak tipis ya. ya masih di batas garis ya. Namun ya keputusan wasit Mil Iya, mungkin wasit memang melihat lebih jelas. sudah keluar. Ya. Ya, sedang menyusun skenario, kira-kira skenario apakah yang akan dipakai oleh anak-anak Tangerang ini. Betul. Kita saksikan. Memang persentase atau bagi pemain-pemain pro ini sering sekali dilakukan Ya. sebagai untuk memecahkan kebuntuan ya. Dan nomor 13 kita lihat tadi Afrian sudah dimasukkan. Sayang gagal. Masih mampu terbaca ya skenario yang dilakukan oleh anak-anak Tangerang kepada Banjarmasin dan hanya melahirkan corner. Baru saja dilakukan. Banjarmasin tercuri. Hampir. James nyaris saja merobek gawang Banjarmasin untuk ketiga kalinya. Ya, terjadi perebutan bola yang cukup alot. Ya, masih James. Kuat Ya, ya, cukup kuat sekali ya. tangguh ya. Iya, namun pelanggaran. Ini kalau kita boleh bilang bukan ngatain nih, tapi anak-anak bola biasanya bilang badak banget men ya. Saya baru mau ngomong Mil. Iya badak banget memang. Kita lihat dia penguasai bola cukup bagus ya. Artinya melindungi bola memang dengan kekuatan postur tubuhnya cukup bagus ya. Iya. Ya, saya suka dengan tipe-tipe pemain yang mempunyai daya juang yang sangat tangguh sekali. Ya, dicuri gol. saja. Ya, hampir. Masih jauh dari jangkauan. Ya, dan James James diganti. diganti ya. Ya, istirahatkan. Ini dia. Dipotong saja. Tadi oleh SMA 109 Tangerang. Ya. Pressing dilakukan anak-anak dari Tangerang atau dari Banjarmasin. Ya. Terlalu lama, 4 Ya. second. 4 detik ya, V Betul, ya. ya. Oh, Ya. Sepertinya sangat rapat sekali ya apa Ya. yang dilakukan oleh anak-anak dari Tangerang ini. pelan-pelan anak Tangerang walaupun mereka lawan bermain power play, mereka melakukan pressing. Ya. Mil, itu juga membuat kegugupan akhirnya terjadi dari Betul. anak-anak Banjarmasin ya. Iya, selain rapatnya Passing bola. pertahanan yang dilakukan oleh Tangerang, saya melihat juga aliran bolanya masih kurang cepat. Iya, Sehingga gampang sekali untuk terbaca. betul. Dan gerakannya statis ya. Ya. Ini dia, teman-teman yang ada di yang tanpa bola pun tidak bergerak ya. Iya. Ditangkap saja. Banjarmasin kembali bermain dengan power play. Ya. Hampir. Nyaris saja membuahkan hasil. Betul. Hampir ya. Hampir. Namun kita lihat di sini kesigapan dari Muhammad Junaidi tadi. Ya. Penjaga gawang yang juga mempunyai tubuh yang sangat bongsor, Mil.
Besar sekali. Ya, ini membantu untuk menutup ruang yang begitu luas di gawang dari 109 ya. Iya. Biasanya kiper yang memiliki badan pos cukup besar. Hampir. Ini dia harga yang harus dibayar cukup mahal ketika power play dilakukan dan tidak mampu memainkan power play dengan maksimal. Betul, masuk ya. Gol ketiga pemain pengganti tadi. Dan akhirnya ini dia. Tangerang 3-0. Waktu telah berakhir pertandingan antara SMA Negeri 1 Banjarmasin berhadapan dengan SMA PGRI 109 Tangerang dengan skor akhir adalah 0-3, di mana lagi-lagi PGRI 109 Tangerang menorehkan poinnya lagi Bung ya. Dengan poin yang cukup sempurna dari 2 kali main, menorehkan 2 kali kemenangan, artinya 6 poin sudah dikantongi oleh anak-anak Tangerang. Ya, ini dia pertandingan yang boleh dikatakan sangat menghibur di pertandingan pembuka di hari ini. Ya. Di mana terjadi 3 gol. Ya, dan ini saya pikir ini pertama sekali clean sheet ya. Clean sheet menjaga gawang dari 109 Tangerang tidak kebobolan ya. Betul. Kemarin pertandingan awal kebobolan 1, tapi untuk kali ini dia clean sheet. Dan kita melihat ini adalah highlights yang terjadi di pertandingan antara PGRI 109 Tangerang dengan 1 Banjarmasin, di mana memang permainan didominasi oleh atau pola serangan didominasi oleh Tangerang, anak-anak Tangerang, sedangkan Banjarmasin sangat kesulitan untuk merobek pertahanan dari Tangerang. Dan kita melihat ini dia proses terjadinya gol pertama oleh Tangerang, dan bukan tidak punya peluang bagi anak-anak Banjarmasin. Namun sayang sekali peluang tersebut belum mampu dikonversikan menjadi gol. Ini dia gol kedua, sangat baik sekali tugas dari James sebagai pivot di tim 109 Tangerang. Ini dia nyaris saja merobek untuk ketiga kalinya, dan tendangan langsung yang masih jauh dari gawang 109. Ini dia juga gol terakhir yang terjadi akibat power play yang tidak maksimal dari 1 Banjarmasin. Iya, tadi sudah kita bahas ya bahwa memang power play itu adalah bunuh diri ya. Ya. Strategi bunuh diri memang harus diambil resikonya, ya mau tidak mau akhirnya kembali kebobolan untuk ketiga kalinya SMA Negeri 1 Banjarmasin. Oke, baik Fenar, kita melihat ini adalah statistik yang terjadi antara SMA Negeri 1 Banjarmasin dengan PGRI 109 Tangerang. 60 berbanding 40, ball position adalah semua sekedar ball position, tapi skor akhir adalah 0-3, PGRI menang. Betul. Memang kita lihat tadi babak kedua, kita lihat Banjarmasin sudah mulai melakukan penekanan ya, menguasai bola banyak untuk apa? Untuk bisa mencuri gol. Namun walaupun kita lihat dengan hasil seperti itu tidak meyakinkan bahwa mereka bisa menang pertandingan ya. Ball possession tapi efektivitas permainan lebih pada 109 PGRI Tangerang. Betul sekali. Ya, dan baru saja kita menyaksikan pertandingan antara Banjarmasin berhadapan dengan Tangerang dengan skor akhir adalah 0-3. Pertandingan yang sangat luar biasa, dan tentunya jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dengan pertandingan berikutnya. Tetaplah bersama kami.